kabar Anda semua? Hari ini hari Selasa tanggal 26 Oktober. Suasananya cerah dan di Bali sana itu hari ini ada salah satu putri Bung Karno, Sukmawati, yang akan pindah agama atau kalau bahasa mereka kembali ke agama leluhurnya, jadi Hindu. Nah, saya kira ini kita mesti proporsional saja karena ini masalah privat. Jadi kemudian jangan ditarik-tarik ke hal yang lain ya, Bung Rocky ya. Ya, ini satu keadaan di negeri kita ketika masalah privat akhirnya jadi kepentingan publik itu. Karena sebetulnya ini nggak harus terjadi kalau pemerintahan Presiden Jokowi berhasil untuk menyelenggarakan yang disebut the idea of citizenship itu. Sehingga orang hanya dilihat sebagai warga negara. Sekarang hal itu tidak terjadi. Dengan kata lain, memang pendidikan politik di era Pak Jokowi ini buruk sekali. Itu yang menerangkan indeks demokrasi turun tuh. Sehingga semua hal yang bersifat privat lalu dijadikan isu publik dan di dalamnya masuk soal-soal personal, soal reputasi personal. Jadi itu sebetulnya kalau kita lihat bahwa komentar-komentar di media massa memang menyorot soal Ibu Sukmawati itu. Tapi konteksnya sebetulnya kalau saya lihat itu karena kegagalan pemerintah untuk menghasilkan diskursus tentang kewarganegaraan tuh. Sehingga orang capek sibuk bicara soal-soal privat dan nggak bicara soal citizenship. Itu buruknya tuh. Dan itu sebetulnya yang disebut sebagai kegagalan yang dibaca dunia dan menimbulkan penilaian bahwa indeks demokrasi kita memang memburuk, terutama soal civil liberties. Ini kan bagian dari civil liberties itu. Ya. Oke, kita tinggalkan saja karena ini masuk wilayah privat. Kita bicara soal yang jadi concern publik sekarang ini, yakni kekerasan di kepolisian, di lembaga kepolisian ini. Kita kemarin memberikan apresiasi terhadap Kapolri Listio Sigit karena memang ada respon yang cukup positif. Nah, tetapi kasus yang terbaru ini juga sangat menarik. Kita hari ini akan membahas dari sisi sosiologi kekerasan di kepolisian ya, karena ada Kapolres di Nunukan, Kalimantan Utara ini. Kalimantan Utara saya kira tinggal nyebrang ke Malaysia ya, Sabah itu dari sana. Dia menghajar salah satu anggotanya. Ini orang kemudian viral dan memang sudah dicopot Kapolresnya ini. Tapi kita akan melihat ternyata budaya kekerasan itu tidak hanya pada eksternal tapi di kalangan internal kepolisian. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena Anda pernah ngajar loh kalau nggak salah Bung Rocky di PTIK kan? Iya, itu coba saya carikan teorinya dulu ya. Kan sebetulnya ada sistem untuk mencegah itu tuh, yang disebut evaluasi rutin periodik. Sama seperti pilot. Pilot itu dievaluasi secara periodik, bukan sekedar kesehatan tubuhnya, kesehatan organ-organ inderanya, karena harus menerbangkan pesawat dengan segala macam kepekaan teknologi, tapi juga kematangan emosi itu. Sehingga dia harus rutin, mungkin 3 bulan sekali, dievaluasi lagi kondisi psikologi dari pilot. Apalagi itu pilot yang sebetulnya udah dibantu dengan teknologi. Apalagi kepolisian yang variabel kemarahannya bisa datang setiap saat tuh. Kalau pilot kan ya marahnya nggak mungkin dia marah karena di sekelilingnya cuma teknologi itu. Dia pun harus dievaluasi. Polisi setiap hari bergaul dengan keresahan sosial, maka emosinya pasti meledak-ledak gitu. Apalagi situasi ekonomi yang buruk. Jadi harus ada sistem psikologi yang terus-menerus memantau aktivitas dari kepolisian di lapangan. Pak Sigit sudah benar menerapkan disiplin secara konseptual, tetapi harus diikuti dengan langkah-langkah yang lebih tadi, pendekatan sosio-psikologis gitu, supaya kita bisa cegah soal-soal semacam ini. Tetapi ada yang lebih lebih dalam dari itu, yaitu keinginan seorang komandan untuk memamerkan kekuasaannya tuh. Karena frustasi mungkin di dalam jabatan, frustrasi sosial, frustrasi keluarga, lalu dia mau pamerkan bahwa dia itu berkuasa. Itu yang salah arah sebetulnya. Itu yang disebut sebagai the festival of torture, pameran kekerasan itu yang dulu diulas oleh sosiolog namanya, atau sosiolog merangkap filosof itu Michel Foucault di Prancis. Bahwa orang selalu punya keinginan untuk memamerkan kekerasan, dan itu ada dalam sejarah, dihukum gantung, disiksa di tengah publik supaya terlihat bahwa power itu efektif. Padahal dalam sistem demokrasi modern, power itu jangan digunakan, justru efeknya cukup. Jadi
kekuasaan itu efektif bila justru nggak digunakan sehingga orang taat. Kenapa dia taat? Karena dia hormati hukum kan. Sumber utama kekuasaan dalam masyarakat modern adalah hukum. Menghormati hukum artinya efek kekuasaan terasa tanpa diterapkan. Nah, saya kira ini sebetulnya yang lagi dipikirkan oleh Pak Sigit. Bagaimana agar supaya keadaan masyarakat itu tidak justru terprovokasi oleh kekerasan yang dibuat oleh aparat kan. Karena ini menular tuh, aparat bikin kekerasan, maka publik atau preman juga anggap boleh juga dong bikin kekerasan. Jadi ini bagian strategis yang saya kira kita backup Pak polisi supaya betul-betul sampai ke bawah ada satu paket yang disebut sebagai profesionalisasi atau reprofesionalisasi tentang kepolisian tuh. Ya, yang harus diingat meskipun dibekali dengan senjata, kepolisian itu adalah lembaga sipil. Itu ya, Bung Rocky ya. Ya, dulu betul. orang juga menyalahkan kalau di masa lalu ini karena polisi itu bagian dari ABRI pada waktu itu, jadi TNI. Sekarang terpisah dengan TNI dan Polri. Tetapi kan sudah lama berpisah antara ABRI dengan polisi ini. Harusnya polisi juga mulai bertransformasi lebih civilian ketimbang militeristik. Ya, itu pentingnya. Betul istilah itu. Civilian ideas mestinya dari awal ada pada polisi itu. Dan di situ sebetulnya ukuran kematangan seorang polisi. Tapi memang kalau kita lihat lebih dalam sosiologi kekerasan itu, dia terhubung dengan kesulitan ekonomi. Mungkin ada polisi yang menganggap, waduh, udah nggak bisa lagi nih dapat tambahan-tambahan karena ICW watch-nya terlalu ketat. Pers sekarang dengan gampang memviralkan pemerasan seorang polisi di jalanan yang biasa disebut oknum tuh. Jadi ada frustrasi memang, tetapi kan perbaikan institusional dilakukan terus, penambahan gaji diperbaiki terus. Tapi kalau isunya udah menyangkut sebut aja keinginan untuk menambah kekuasaan agar supaya bisa menambah penghasilan, itu udah buruk tuh. Jadi polisi dari awal didesain untuk berakrab-akrab dengan masyarakat. Supaya masyarakat lihat bahwa polisi itu akrab, dia juga sebagai komandan harus berakrab-akrab dengan anak buahnya tuh. Ada disiplin, tapi bukan dengan kekerasan tuh. Dihukum lah, disuruh pusap apa-apa, bukan tangannya komandan sendiri yang nyampe ke anak buahnya. Itu buruk sebagai pendidikan. Dan masalahnya sekarang dia viral. Anak SD juga lihat itu. Banyak anak SD yang merasa, oh saya ingin jadi polisi nih, karena polisi keren tuh, pangkatnya bagus, kostumnya hebat, dan dihormati masyarakat. Lama-lama anak-anak itu juga menganggap, ini mau masuk polisi apa mau latihan smackdown itu kan. Jadi keadaan itu sebetulnya yang bukan sekedar publik dewasa yang tercelah gitu niatnya, tapi anak-anak juga niat baiknya juga tercelah oleh perbuatan 1-2 orang ini. Jadi itu yang kita ingin ingatkan, bahwa kemampuan kita untuk mengendalikan diri dalam keadaan kesulitan ekonomi sekarang, kesulitan sosial, ketiadaan keakraban sosial, itu harus dimulai dari kemampuan untuk mendeteksi secara dini potensi aparat itu melakukan kekerasan. Jadi potensi dia mesti dibaca lebih cepat oleh Pak Kapolri, tentu dengan institusi yang lembaga psikologi. Karena memang kita mesti pahami bahwa ini eskalasi akan terus sampai 2024. Karena Presiden Jokowi nggak mampu untuk menghasilkan ide tentang citizenship. Itu intinya tuh. Oke, yang harus dipahami bahwa Kapolres itu adalah seorang perwira menengah. Kalau di daerah-daerah kan masih AKBP atau Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau tentara ini levelnya letkol gitu. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta itu sudah komisaris besar atau kolonel. Jadi artinya mereka ini adalah lulusan akademi kepolisian, mereka terdidik gitu ya. Jadi bagaimana kita membayangkan kalau ada perwira yang secara pendidikan dia terdidik dengan baik, melakukan langkah semacam itu. Nah, kita tidak bisa membayangkan di level-level bawah, di level-level prajurit atau di level apa sih nyebutnya mereka, bayangkara, saya nggak tahu, bribda atau apa semacam itu kan. Itu jadi ini kan cermin dari sebuah lembaga kepolisian kita. Menengahnya seperti itu, ke bawahnya seperti apa? Betul, dan makin ke bawah praktek kekerasan makin besar. Yang kadang-kala bukan kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal, memeras misalnya itu. Kalau ada orang tertangkap atau kena pidana, diduga pidana, ditahan di polisi, nanti ada oknum nelpon keluarganya bilang perlu uang kamar, lalu ditransfer, padahal sebetulnya penjara itu
tahanan polisi itu biaya negara, tapi ada aja kenakalan-kenakalan yang mau memeras kan. Itu yang mesti kita basmi itu, bahwa kita tahu bahwa ya ada kesulitan ekonomi, tapi jangan juga kesulitan ekonomi itu dibebankan pada keluarga-keluarga yang ya keluarga kecil yang panik karena tiba-tiba ditelepon oleh orang yang ngaku polisi dan mesti transfer uang agar supaya anggota keluarganya aman di dalam tahanan Polres. Lo justru di situ dia aman, kenapa mesti meras lagi kan? Jadi ini idenya tuh. Ini jadi ada aja kesempatan dari polisi-polisi nakal ini yang memonitor mana ada kasus lalu berupaya mengeksploitasi secara finansial kasus itu tuh. Jadi saya punya banyak teman polisi yang pinter dan mengerti betul bahwa polisi itu adalah bagian dari masyarakat sipil yang dipersenjatai oleh uang negara tuh. Jadi sebetulnya itu intinya. Apa beda saya dengan Pak Polisi? Ya kita sama-sama masyarakat sipil. Cuman Pak Polisi kita kasih uang supaya dia dipersenjatai karena dia melawan kriminal itu. Melawan kriminal bukan membuat kriminal kan. Ini intinya tuh. Nah, ini karena tadi ada menyinggung soal aman dan sebagainya, juga soal kata-kata oknum nih, Bung Rocky. Kemarin saya masuk mengkritisi media, terutama internal kita sendiri ya. Karena banyak sekali kemudian bahasa-bahasa eufemisme itu yang saya mesti kita ubah ya. Kalau orang selalu kalau ditangkap polisi disebutnya diamankan. Lah, ini kan sebenarnya kenapa kita nggak menggunakan kata ditangkap di apa? Karena kalau aman itu ya betul-betul diamankan, kan gitu. Nah, saya kira kita dorong media dan juga perlu dipahami oleh kepolisian bahwa tradisi semacam ini, eufemisme ini justru menutup-nutupi persoalan. Mari kita buka dan kita perbaiki bersama-sama. Iya, kadang-kadang orang nggak ngerti. Seolah-olah oknum itu di luar institusi. Loh, justru kita sebut orang itu oknum dari institusi itu kan. Jadi jadi yang bertanggung jawab institusi bukan oknumnya. Dia begitu dia ada pangkat, dia bukan oknum, dia bagian organik dari sebuah institusi itu. Jangan disebut itu oknum. Lalu bagaimana itu? Lalu apa gunanya dikasih jabatan, ada pangkat, orang lihat itu ada baju seragam. Oknum itu nggak berseragam, itu disebut oknum. Kalau dia berseragam, ya dia memang polisi. Jadi nggak boleh disebut dia sekedar oknum yang salah. Enggak, itu bagian dari sistem pendidikan dan sistem pemantauan. Itu kita mesti koreksi selalu. Demikian juga soal pengamanan nggak ada. Itu artinya ancaman kok disebut aman. Gimana pengamanan? Jadi betul itu. Bahasa itu mesti lugas supaya enggak. Kan nanti kita anggap bahwa ini mah tipu-tipu doang kalau bahasa itu nggak lugas sebagai bahasa jurnalisme. Ya. Jadi bukan hanya kesalahan lembaga kepolisian, tapi kesalahan media juga. Dia punya peran juga karena ikut menyuburkan kesalahan itu terjadi, kan begitu? itu kritik kita. Media itu kenapa takut untuk seolah-olah nanti polisi yang marah? Enggak, itu udah kesalahan, polisi pasti paham bahwa memang dia salah tuh. Kan itu intinya tuh, supaya polisi juga dengan media itu setara. Ya. Jadi polisi kasih kritik pada media, media kasih kritik pada polisi kasih reputasi untuk diberitakan media, kan itu keuntungan dua pihak begitu. Yes. Oke, saya kira ini karena kita apresiasi karena ternyata sudah dicopot Kapolresnya ya, hasil pemeriksaan. Nah, tinggal menunggu keputusannya seperti apa. Kemarin ada juga Kapolsek, kalau ini levelnya Kapolsek yang di Parigi Mutong yang berbuat tidak senonoh terhadap putri seorang yang ditahan, kan juga sudah dicopot, bahkan dipecat, rekomendasinya dipecat gitu. Nah, saya kira langkah-langkah semacam ini biasa seperti ini. Harus ada stick and carrot ya, ada punishment dan ada reward. Itu saya kira yang perlu disadari oleh para pimpinan polisi, karena saya kira kalau cuma represif saja tanpa ada reward juga tidak bisa berjalan semuanya. Iya, saya tahu dan baca banyak komentar bahwa aparat kepolisian bahkan di bawah itu lega dengan ketegasan Pak Sigit itu. Dan memang jangan pakai lama supaya kehidupan kita berlanjut. Demikian juga soal kepemimpinan presiden supaya jangan pakai lama supaya lepas. Ini udah kemana-mana ini. Nah, oke. Kita tinggalkan PR-nya buat Pak Listio Sigit dan jajarannya untuk terus mentransformasi lembaga kepolisian dari militeristik menjadi lebih sivilian. Nah, sekarang kita pindah ke topik yang saya kira masih tetap hot, yakni berkaitan dengan
Menteri Agama Yakut Khalil-Qomas. Kita kemarin, saya selalu salah, bukan kita. Saya selalu nyebutnya Yakul karena itu ingatnya karena yang betul ternyata Yakut, karena memang nama beliau ini cukup unik dan tidak mudah diingatkan. Ini sekarang kemarin jadi trending topik, desakan untuk segera mundur karena ternyata respon dari Pak Yakut itu tidak seperti diharapkan publik. Dia tidak bersedia minta maaf dan menyalahkan pihak lain yang menggoreng-goreng. Nah, padahal ini saya diingatkan juga yang memberikan respon itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir melalui artikel tidak langsung, dan Anwar Abbas ini salah satu ketua MUI. Jadi masa iya mereka menggoreng-goreng itu gitu loh, dan ini kan lebih berbahaya lagi. Jadi disebut oleh Profesor Romat Wahab ini 2 kali salah ini Menak ini. Kalau begini sudah salah malah bikin kesalahan baru. Ya saya paham keadaan itu karena memang Menteri Agama ini anak muda yang prospeknya masih panjang gitu. Dan leadership itu memang seringkali harus dimulai dengan kontroversi itu. Kalau kita mau, supaya orang tahu, oh saya berbeda dengan yang lain kan. Jadi dalam teori kepemimpinan ada yang disebut difference itu, pembeda itu. Bahwa pembeda itu harus melalui kontroversi itu. Sampai di situ betul. Tetapi kontroversi itu harus menghasilkan orang mau tahu konsep di belakang kontroversi itu apa itu. Ini yang nggak diantisipasi oleh Menteri Agama, konsepnya apa. Sehingga kontroversi yang seharusnya jadi kontroversi publik sekarang berubah jadi kontroversi internal di dalam NU sendiri kan, atau di dalam umat beragama sendiri. Itu buruknya tuh. Padahal Menteri Agama itu adalah portofolionya adalah mengurus administrasi umat beragama. Nah sekarang karena kontroversi itu masuk ke dalam wilayah yang terlalu internal, bukan lagi eksternal, internal NU, internal umat beragama, lalu hilang prinsip kepublikan dari menteri itu. Jadi menteri itu masuk, Pak Yakut itu masuk dalam kontroversi yang sangat internal, itu bahayanya atau itu buruknya. Mestinya kan diucapkan sesuatu kontroversi untuk menerangkan bahwa negeri ini sedang tumbuh di dalam demokrasi modern itu. Maka fungsi Departemen Agama adalah ABCDE. Bukan fungsi dirinya sendiri sebagai menteri yang mau dia kontroversikan. Itu kritik saya pada Yakut, yang juga saya kenal baik tuh. Jadi seharusnya ada satu tim yang mengolah kembali isu ini supaya dia nggak masuk menjadi soal-soal yang ya terlalu internal politik NU atau umat beragama sebetulnya. Jadi diingat bahwa prospek Yakut untuk jadi leader masih panjang. Jangan dia bikin sesuatu memburuk hari ini. Nah, sebaiknya dia minta maaf aja kan dan terangkan ulang bahwa ya memang yang saya maksud ini oke, tapi saya tahu bahwa itu menimbulkan kontroversi di dalam soal sejarah dan mungkin saya harus pelajari lagi. Kan itu lebih enak itu kan. Sebagai anak muda yang berupaya untuk meniti karir politik yang lebih panjang nanti itu. Ya, oke. Jadi ini semacam nasihat dari senior kepada yang lebih junior gitu ya. Nasihat sahabat lah. Nasihat sahabat. Ya, karena ya, kalau yang senior ya pasti NU itu yang banyak yang senior di atas setidaknya senior UI kan, karena bagaimanapun dia juga pernah sempat kuliah di UI. Iya. Oke, terima kasih Bung Rocky Gerung. Oke, selamat menikmati hari Rabu. Semoga kehidupan kita bisa dipercepat untuk menghasilkan keadilan. Jangan, apa tadi kata Pak Sigit? Jangan lama-lama, jangan pakai lama. Jangan lama-lama seseorang duduk di kekuasaan di depan Monas ya. Tapi Anda kecepatan juga. Ini baru hari Selasa, ini belum hari Rabu, Bung Rocky. Ya. Oh ya kan saya ingin cepat sebetulnya nggak perlu. Siap, FNN. Oke, terima kasih banyak.